Resmi diungkap langsung oleh PSSI-nya Tajikistan. Inilah daftar lengkap wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada Maret 2025. Mengejutkan, ada Ahmed Alkaf? Nah ini dia. Mantap betul ini. Diumumkan tepat tadi malam, Indra Syafri resmi dipecat dari Timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tunjuk Alex Pastor jadi pengganti. Wah mantap banget sih ini. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Tak hanya Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi, PSSI akan proses naturalisasi Miliano Jonathans untuk perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon macan Asia, ditambah Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi. Inilah formasi mengerikan Timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, fans Garuda dipastikan auto full senyum. Jelang hadapi Australia dan Bahrain, inilah dua kebijakan FIFA yang beri keuntungan besar untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak berita terlengkapnya. Bukan Pratama Arhan. Inilah pemain Timnas Indonesia yang posisinya di Timnas Indonesia terancam dengan hadirnya Dean James. Siapa dia? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Resmi diungkap langsung oleh PSSI-nya Tajikistan. Inilah daftar lengkap wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada Maret 2025. Mengejutkan, ada Ahmed Alkaf? PSSI-nya Tajikistan alias Federasi Sepak Bola Tajikistan resmi membocorkan daftar wasit di laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Salah satunya, Gulmurodi Sadulo akan menjadi wasit utama dalam duel panas yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025 itu. Gulmurodi Sadulo wasit pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain, tulis Federasi Sepak Bola Tajikistan di Instagram resminya, dikutip Minggu, 23 Februari 2025. Pada pertandingan ke-8 babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di grup C, wasit elit Tajikistan yang akan bekerja di bawah kepemimpinan FIFA, yakni wasit berusia 34 tahun, Gulmurodi Sadulo, imbuhnya. Sang pengadil berusia 34 tahun itu bukan pertama kalinya memimpin pertandingan yang dijalani oleh Timnas Indonesia. Sebelumnya, Gulmurodi Sadulo pernah memimpin laga Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala Asia 2023 pada Jumat, 19 Januari 2024, di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Saat itu, Timnas Indonesia berhasil menang 1-0 atas Vietnam sekaligus memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Kini, Gulmurodi Sadulo akan kembali memimpin pertandingan yang dilakoni Timnas Indonesia saat melawan Bahrain di leg kedua. Apakah dalam daftar wasit yang akan menemani Gulmurodi Sadulo itu ada sosok Ahmed Alkaf? Sebagai informasi, Ahmed Alkaf dikenal kontroversial. Wasit asal Oman itu dianggap telah merugikan Timnas Indonesia saat ditahan Bahrain 2-2 pada leg pertama yang digelar 10 Oktober 2024 lalu. Namun untungnya, Ahmed Alkaf tidak masuk dalam daftar wasit yang akan mengadili laga Timnas Indonesia versus Bahrain jilid kedua nanti. Nantinya, Gulmurodi Sadulo akan dibantu oleh asisten wasit FIFA yang juga berasal dari Tajikistan, yakni Hasan Karimov dan Farhod Kuralov. Sementara itu, wasit FIFA lainnya yang juga berasal dari Tajikistan yakni Sayojon Zainidinov terpilih sebagai wasit cadangan. Kemudian wasit VAR akan dipimpin oleh Muhammad Obaid Hadim, dengan asisten VAR Omar Al-Ali yang berasal dari Uni Emirat Arab, UEA. Nah ini dia, mantap betul ini. Diumumkan tepat tadi malam, Indra Syafri resmi dipecat dari Timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tunjuk Alex Pastor jadi pengganti. Wah mantap banget sih ini. Alex Pastor menjadi pelatih Timnas Indonesia U20 menggantikan Indra Syafri yang resmi dipecat.
Indra Syafri resmi dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20 pada Minggu, 23 Februari 2025, sore waktu Indonesia Barat. Indra Syafri dipecat PSSI karena gagal total saat menangani Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Dibilang gagal total karena skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 tak bisa menang dalam 3 laga yang dijalani, 1 imbang dan 2 kalah. Lantas, siapa yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia U20 selanjutnya? Jika ingin ada komunikasi yang baik antara tim kepelatihan Timnas Indonesia Senior, U23 dan U20, tak ada salahnya mempercayakan salah satu dari asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior. Saat ini ada 3 asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior. Sebut saja Gerald van den Burg, Denny Lanzaat, dan Alex Pastoor. Sejauh ini Gerald van den Burg yang mengemban posisi lebih dari 1 jabatan. Selain sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia, Gerald van den Burg juga menjabat posisi pelatih Timnas Indonesia U23. Karena itu, tidak menutup kemungkinan Denny Lanzaat dan Alex Pastoor juga akan memiliki pekerjaan ganda. Jika bicara pengalaman, Alex Pastoor bisa ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Pelatih 58 tahun ini berpengalaman membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City. Namun, jika tenaga Alex Pastoor sangat dibutuhkan untuk Timnas Indonesia Senior, nama Nova Arianto bisa dikedepankan. Nova Arianto saat ini berstatus pelatih Timnas Indonesia U17. Pada 3 hingga 20 April 2025, Timnas Indonesia U17 akan ambil bagian di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Melihat calon lawan yang ada, peluang Timnas Indonesia U17 finish perempat final Piala Asia U17 2025 yang menggaransi tiket Piala Dunia U17 2025 terbuka lebar. Jika Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025, Nova Arianto cocok ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Kebetulan, mayoritas personel Nova Arianto di Timnas Indonesia U17 saat ini akan naik pangkat ke Timnas Indonesia U20 pada 2026. Karena itu, menarik menanti siapa yang nantinya ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 menggantikan Indra Syafri. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Tak hanya Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi, PSSI akan proses naturalisasi Miliano Jonathans untuk perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI, Erick Thohir, menginginkan winger FC Utrecht di Liga Belanda, Miliano Jonathans, membela Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Erick Thohir baru saja memastikan sedang menaturalisasi 3 pemain keturunan demi Timnas Indonesia meliputi Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi. Belum, ujar Erick Thohir ketika ditanya apakah sudah melakukan pendekatan terhadap Miliano Jonathans. Maunya iya, tapi belum. Kalau itu bergabung dengan Timnas Indonesia, tutur Erick Thohir sembari menepuk dahinya dan tersenyum. Miliano Jonathans baru bergabung dengan FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin 2025 sebagai pengganti Ula Romeni, calon striker Timnas Indonesia yang dijual ke Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris yang dimiliki Erick Thohir. Sebelumnya, Miliano Jonathans bermain untuk Vitesse Arnhem di kasta kedua Liga Belanda. Pada putaran pertama musim ini, pemain berusia 20 tahun itu mencetak 11 gol dan 4 assist dari 18 penampilan. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004. Ayahnya berasal dari Depok, Jawa Barat. Konon, keluarga Miliano Jonathans dulunya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat stasiun Depok atau yang lebih populer dengan stasiun Depok Lama. Miliano Jonathans diakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Pada Oktober 2024, Miliano Jonathans buka-bukaan dengan ESPN Belanda.
Pesepak bola berkaki kidal ini mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia kala itu, Shin Tae-yong, yang kini telah diganti Patrick Kluivert. "Ya, kami masih berkomunikasi. Saya tetap membuka peluang. Jadi saya belum menutup pintu sama sekali. Saat ini kita lihat saja bagaimana perkembangannya," ucapnya Miliano Jonathans. Miliano Jonathans baru akan mengambil sikap terkait tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia pada akhir musim. "Kita bisa melihat apa saja peluang yang ada. Tapi, yang terpenting bagi saya musim ini adalah menjadi sefit mungkin dan tetap fit," jelas Miliano Jonathans. Calon macan Asia ditambah Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi. Inilah formasi mengerikan timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi formasi timnas Indonesia usai PSSI resmi umumkan bakal menaturalisasi 3 pemain baru, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan saat ini pihaknya sedang mengurus 3 pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia. "Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes," ujar Erick Thohir di Jakarta pada Sabtu, 22 Februari 2025. Kemudian, Erick Thohir pun menyebut bahwa naturalisasi Jairo Riedewald sedikit terhambat karena masalah pemberkasan. Oleh karena itu, PSSI berencana mencari penggantinya dengan mengajak Joey Plupesi yang kini memperkuat Lommel SK di Liga Belgia. "Akhirnya pilihan yang juga selama ini kita coba ajak bicara, dan akhirnya mau Joey Plupesi dari keturunan Maluku," katanya. Selanjutnya, ada Dean James yang saat ini memperkuat Go Ahead Eagles di divisi teratas Liga Belanda atau Eredivisie. Erick Thohir mengungkapkan kehadiran Dean James agar posisi bek kiri timnas Indonesia semakin tebal. Lalu yang terakhir, ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, untuk kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James, ucapnya. Dengan kehadiran 3 pemain tersebut, bagaimana formasi timnas Indonesia yang bisa buat lawan ketar-ketir? Begini prediksinya. Dengan formasi 4-3-3, posisi penjaga gawang tidak akan berubah dengan Martin Paes sebagai pilihan utama Patrick Kluivert. Martin Paes dinilai lebih layak karena telah memiliki pengalaman bermain bersama timnas Indonesia ketimbang Emil Audero. Selanjutnya, posisi 4 bek sejajar akan diisi Kevin Dix, Mes Hilgers, Jai Itzes, dan Kelvin Verdong. Dean James yang memiliki posisi sama dengan Kelvin Verdong bisa bergantian sesuai kebutuhan strategi Patrick Kluivert. Sementara di lini tengah, kehadiran Joey Plupesi akan membuat Tom Haye dan Ivar Jenner memiliki rekan baru. Ivar Jenner dan Joey Plupesi akan bermain menjadi gelandang bertahan, sedangkan Tom Haye fokus membantu penyerangan. Selanjutnya, trio di lini serang Garuda bakal diisi oleh Elaino Rejders, Ula Romeni, dan Marcelino Ferdinand. Ula Romeni yang baru saja resmi menjadi WNI akan menjadi ujung tombak serangan timnas Indonesia. Alhamdulillah, fans Garuda dipastikan auto full senyum jelang hadapi Australia dan Bahrain. Inilah 2 kebijakan FIFA yang beri keuntungan besar untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak berita terlengkapnya. Timnas Indonesia mendapat angin segar menjelang laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan terbaru dari FIFA diakini bakal memberikan keuntungan besar bagi skuad Garuda dalam upaya mereka mengamankan tiket ke putaran final. Pada Maret 2025 mendatang, anak asuh Patrick Kluivert akan melakoni 2 laga penting, yakni menghadapi Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, dan 5 hari kemudian menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua, batas akhir zona lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, mencuri poin dari Australia dan mengalahkan Bahrain menjadi target utama demi memperbesar peluang ke fase berikutnya. Beruntung, menjelang 2 laga penting tersebut, FIFA mengambil 2 keputusan yang menguntungkan timnas Indonesia.
Apa saja keputusan tersebut? Kabar baik pertama datang dari FIFA yang telah mengesahkan perpindahan Federasi Ula Romeni dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Dalam pengumuman resmi FIFA, disebutkan bahwa Ula Romeni, yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada 8 Februari 2025, kini sah membela timnas Indonesia di ajang internasional. Dengan keputusan ini, Ula Romeni bisa menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat menghadapi Australia dan Bahrain. Kehadiran pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa ini menjadi tambahan amunisi berharga bagi lini serang timnas Indonesia. Terlebih, Garuda dipastikan kehilangan Ragnar Oratmangoen akibat akumulasi kartu. Keputusan menguntungkan lainnya datang dari FIFA yang menolak permintaan Bahrain untuk menggelar laga melawan Indonesia di venue netral. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan permohonan agar pertandingan yang seharusnya digelar di Stadion Gelora Bung Karno dipindahkan ke tempat lain dengan alasan keamanan. Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Dito Aryo Tejo, memastikan bahwa FIFA telah menolak permintaan tersebut dan laga tetap akan berlangsung sesuai jadwal di Jakarta. Keputusan ini menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, karena akan mendapat dukungan penuh dari supporter Garuda yang bisa memberikan tekanan tambahan bagi tim lawan. Dengan dua keputusan tersebut, peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Kini, skuad Garuda tinggal fokus mempersiapkan diri agar bisa tampil maksimal dan membawa mimpi tampil di Piala Dunia menjadi kenyataan. Bukan Pratama Arhan. Inilah pemain timnas Indonesia yang posisinya di timnas Indonesia terancam dengan hadirnya Dean James. Siapa dia? Bukan Pratama Arhan. Pemain Liga Inggris ini justru yang diprediksi akan tercoret dari timnas Indonesia karena kehadiran Dean James. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bakal menambah 3 pemain naturalisasi untuk membantu mimpi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir menyebut 3 pemain yang akan dinaturalisasi adalah Emil Audero Mulyadi, Joey Plupesi, dan Dean James. Menurut Erick Thohir, alasan PSSI memutuskan memproses Dean James agar menambah kesebelasan di posisi bek sayap skuad Garuda. Dia, Dean James, di Go Ahead Eagles. Dia starter. Kita memang perlu juga penebalan left back, wing back, yang juga bisa left midfield untuk mendukung, kata Erick ketika di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025. Saat ini, bek kiri merupakan salah satu posisi yang cukup banyak diisi pemain, seperti Kelvin Verdong, Shain Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Choeaon. Selain itu, ada nama-nama yang belum lagi dipanggil ke timnas Indonesia seperti Edo Febriansyah dan Yakob Sayuri. Selain itu, ada pemain muda yang mempunyai prospek jangka panjang dalam diri Doni Tri Pamungkas. Beberapa pemain yang bukan berposisi natural bek kiri pun bisa dipasang seperti misalnya Kevin Dix hingga Justin Hubner. Meski demikian, salah satu pemain yang posisinya sangat terancam adalah bek Swansea City, Nathan Choeaon. Pada musim ini, Nathan Choeaon begitu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain bersama Swansea City di Divisi 2 Liga Inggris atau Championship. Pemain berusia 23 tahun tersebut baru mencatatkan 3 penampilan. 1 kali di Championship dan 2 kali di EFL Cup. Bahkan dalam 4 pertandingan Swansea City di Championship, dia sama sekali tidak masuk daftar susunan pemain. Hal ini tentu menjadi alarm bagi Nathan untuk memperbaiki performanya di sisa waktu sebelum laga timnas Indonesia pada Maret mendatang. Apalagi, Patrick Kluivert menegaskan bahwa salah satu syarat pemain dipanggil ke tim nasional adalah menit bermain. Jika tak kunjung mendapatkan menit bermain, bukan hal mustahil Patrick Kluivert akan mencoretnya dari daftar skuad. Begini komentar Indra Syafri usai resmi dipecat PSSI dari Timnas Indonesia U20. Respons Indra Syafri usai PSSI resmi memecatnya dari kursi pelatih Timnas Indonesia U20 pada Minggu, 23 Februari 2025. PSSI resmi memecat Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 gagal total dalam ajang Piala Asia U20 2025. Bergabung di grup C Piala Asia U20, Timnas Indonesia U20
hanya mampu menempati urutan ketiga dengan 1 poin. Di laga pertama kontra Iran, Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan lawannya tersebut dengan skor telak 3-1. Lalu, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan kembali menelan kekalahan telak 3-1 dari Uzbekistan di laga kedua. Dalam laga pemungkas, Indonesia belum mampu memetik kemenangan karena hanya ditahan imbang Yaman dengan skor 0-0. Hasil ini membuat timnas Indonesia U20 gagal ke babak berikutnya sekaligus harus mengubur mimpi lolos ke Piala Dunia U20 2025. Desakan kepada PSSI untuk memecat Indra Syafri pun mulai menggema di media sosial usai timnas Indonesia U20 gagal total. Apalagi, Indra Syafri telah diberikan waktu sangat panjang untuk melakukan persiapan dengan pemusatan latihan (TC) di berbagai negara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil usai pihaknya menggelar evaluasi. Setelah kami di PSSI, baik saya, Wakil Ketua Umum, dan para exco mengadakan evaluasi, kami berkeputusan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U20. Saya pribadi dan PSSI sangat berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang telah ditunjukkan Coach Indra selama menangani Garuda Muda sehingga punya prestasi juara AFF U19 2024 dan lolos Piala Asia U20 2025, ujar Erick Thohir di Jakarta, dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu, 23 Februari 2025. Erick Thohir pun menyebut bahwa PSSI saat ini sedang mencari pengganti Indra Syafri untuk menjadi juru taktik timnas Indonesia U20. Keputusan untuk melepas Coach Indra diambil secara profesional. Artinya, Coach Indra juga memahami dan menerima keputusan tersebut. Secara pribadi dan organisasi, hubungan kami tetap baik. Coach Indra masih dan akan tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, lanjut Erick. Beberapa jam setelah resmi dipecat, Indra Syafri melalui akun Instagram pribadinya memberikan respons. Namun, dia tidak secara spesifik menanggapi pemecatan tersebut. Indra Syafri membagikan foto saat ziarah ke makam ibunya. Selain itu, dia juga menyampaikan permohonan maaf jelang memasuki bulan Ramadan. Tidak ada yang mencintaimu seperti ibumu. Dia adalah sahabatmu, kritikusmu yang paling jujur. Selamat menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin atas semua kelemahan dan kesalahan yang ada, tulis Indra Syafri dikutip dari akun Instagramnya. Emil Audero tak disebut. Media Belanda bicara peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika diperkuat Joey Plupesi dan Dean James. Media Belanda, Voetbal Primeur bicara peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika diperkuat Joey Plupesi dan Dean James. Pernyataan itu setelah dua pemain keturunan Indonesia di atas dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir masuk daftar naturalisasi bersama Emil Audero. Ketiganya diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda yang masih menyisakan 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Dalam 2 laga terdekat, timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan 5 hari kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat, salah satunya di kiper. Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali, ujar Erick Thohir, Sabtu, 22 Februari 2025. Kita perlu 5 pemain tengah. Nah akhirnya pilihan yang juga selama ini kita coba ajak bicara dan mau. Joey Plupesi dari keturunan Maluku. Ini dia sudah selesai diskusi, sudah berpikir bagaimana posisi dia juga diperlukan, lanjutnya. Lalu yang terakhir ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Semarang. Untuk kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James. Dia, pemain, di Go Ahead Eagles. Kita memang perlu juga penebalan left back, katanya lagi. Sebelumnya, sejumlah pemain kelahiran Belanda seperti Mes Hilgers, Kevin Dix, Martin Paes, Tom Haye hingga Kelvin Verdong telah memilih karir internasionalnya bersama Indonesia. Kini, hadir nama Plupesi dan James yang juga akan melakukan hal yang sama. Pada awal Februari 2025, James mengatakan terbuka untuk membela Indonesia.
Oleh karena itu, PSSI telah mengambil tindakan untuk Plupesi dan James dalam waktu singkat. Pun demikian dengan Emil Audero, sang kiper berdarah Indonesia-Italia. Menariknya, salah satu media Belanda, Voetbal Primeur bicara peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika diperkuat Joey Plupesi dan Dean James. Menurut mereka, tim besutan Patrick Kluivert itu sangat mungkin lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun, media Belanda itu tidak menyertakan nama Emil Audero yang notabene kelahiran Italia. Joey Plupesi dan Dean James adalah pemain berikutnya dari Belanda yang memilih berkarir internasional untuk Indonesia. Sumber melaporkan hal ini kepada Voetbal Primeur. Hal ini tampaknya membuat wilayah pemain Belanda semakin besar di negara Asia tersebut, tulis Voetbal Primeur dalam artikelnya. Bagi pelatih nasional Patrick Kluivert, kedatangan Plupesi dan James merupakan peningkatan kualitas tambahan dalam pertarungan lolos langsung dari kualifikasi Piala Dunia. Indonesia masih sangat berpeluang untuk mencapai hal ini, tambahnya. Oleh karena itu, pertandingan internasional melawan Australia dan Bahrain pada akhir Maret sangatlah penting, tulisnya lagi. Sebagai informasi, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga grup C dengan 6 poin.